Halo semua, kembali lagi dengan Vivi Tarot Channel di sini. Kali ini aku akan bacain energi seseorang yang sedang Leo pikirkan ya. Ini adalah energi general, jadi nggak semua Leo akan resonate dengan bacaanku saat ini. Bisa jadi ini adalah energi Leo sendiri ya. Oke. Ketika aku shuffle, kalian fokus ya, bayangkan seseorang yang sedang kalian pikirkan saat itu. Oke. Dia lagi memikirkan keuangannya. Ada sesuatu hasil yang yang dia diperoleh saat ini itu nggak sesuai harapan dia. Ada sesuatu yang nggak sesuai harapan dia. Intinya entah itu apapun, ada hal yang nggak sesuai harapan dia. Misalkan yang sebelumnya itu misalkan ini dalam pendapatan ya, sebelumnya mendapatkan banyak banget, ternyata sekarang kok menurun seperti itu. Kalau misalkan ini dalam hubungan, mungkin dia merasa dulu itu kalian lebih peduli atau apa, sekarang kayak cuek atau gimana gitu. Intinya ada sesuatu hal yang dia banding-bandingkan atau dia merasa kok ada perubahan gitu, nggak sesuai harapan dia. Jatuh semua. Leo dia mencoba untuk lebih bahagia, merasa dicintai, merasa dipedulikan saat ini. Atau bisa jadi tadi membandingkannya juga seperti ini. Mungkin dia udah punya seseorang yang baru, namun dia kayak masih teringat orang di masa lalu juga bisa. Padahal seseorang ini mungkin lebih peduli atau apa, tapi intinya dia masih menoleh ke belakang gitu. Dia mikir banget mana yang terbaik. Bingung sih, ada kebingungan juga di sini. Oke. Kayaknya dia lagi ada masalah tentang keuangan di sini ya. Man holding coin berarti ini bisa diartikan dengan keuangan dia, ataupun kalau nggak keuangan ada sesuatu kondisi yang nggak enak banget. Kayak dia itu lagi terpuruk ya. Banyak hambatan, banyak masalah dalam kehidupan dia. Terutama ini aku rasa sih soal keuangan. Keuangannya lagi menurun. Berharap ada uang yang datang, berharap ada kepastian, atau berharap ada komitmen juga bisa. Yang terjadi malah keterpurukan. Jadi aku rasa sih lebih banyak tentang mikir tentang keuangan sih dia. Kayak kondisinya itu sedang down banget, berharap ada uang masuk, nyatanya malah bikin dia saat ini terpuruk, nggak tahu harus gimana. Bener-bener kayak jatuh banget gitu. Atau kalau misalkan dalam hubungan dia udah memiliki orang baru, namun kayak masih teringat orang-orang di masa lalu. Menginginkan sebuah komitmen, tapi nyatanya yang terjadi adalah sesuatu yang membuat dia terluka. Oke, di sini juga terlihat ada sesuatu hal di masa lalu yang belum bisa dia lupakan. Namun dalam waktu dekat dia bakal menemukan jawaban dari semua ini, bakal menemukan kejelasan. Oke, di sini ada dua orang. Oke, bisa jadi ini orang masa lalu yang belum bisa dia lupakan, dan ada orang baru yang begitu sangat peduli, begitu sangat sayang sama dia. Entah kalian di posisi orang lama atau orang baru ini. Misalkan kalau orang baru, kalian orang baru berarti pasangan atau seseorang yang kalian pikirkan itu belum bisa melupakan mantannya. Namun jika kalian adalah mantannya, berarti
dia belum bisa melupakan kalian sampai detik ini. Meskipun sudah ada orang baru dalam hidupnya. Dia ngerasa tertekan ya dalam kondisi ini, situasi ini. Dia bingung, nggak tahu harus berbuat apa. Dia itu takut malah terluka, nggak dapet dua-duanya gitu. Dia menemukan kebahagiaan sebenarnya di orang yang baru, tapi dia belum bisa melupakan orang di masa lalu. Kenangan di masa lalu itu terlalu banyak menurut dia. Kalian posisikan aja, kalian adalah orang barunya atau kalian adalah mantannya. Kalau kalian mantannya berarti dia belum bisa melupakan kalian. Oke, saat ini dengan orang baru itu sepertinya dia kayak masih pingin senang-senang dulu, karena kayak belum mantap, masih ragu gitu, masih pengen senang-senang dulu. Dan dia menunggu sambil berpikir. Jadi dia saat ini pengen senang-senang dulu sambil menunggu dia bisa nggak sih ngelupain seseorang ini gitu. Namun untuk komitmen tadi dengan orang baru ini belum bisa dia. Oke, ternyata menunggunya itu menunggu orang lama. Orang ini masih berharap, seseorang yang kalian pikirkan ini masih berharap banget, menunggu banget orang lama datang. Jadi meskipun dia sudah dengan orang baru, dia hanya untuk bersenang-senang. Ini perasaannya hanya untuk senang-senang. Dia benar-benar belum bisa, bahkan masih berharap orang lamanya itu datang lagi ke hidup dia. Padahal orang baru ini begitu sangat menyayangi dia ya. Lucu juga sih kalau belum bisa lupa. Kasihan juga ya Mbak. Oke, beberapa pasangan kalian itu mungkin ada yang nggak mikir cinta-cintaan, ada yang kayak mikir ke pekerjaannya, soalnya kondisinya itu sangat sulit, ada yang seperti itu. Jadi dia itu kayak kerja keras banget, mikir ke keuangan dia, mikir kondisi keuangan dia, ngejar duniawi banget lah. Ada yang seperti itu ya. Jadi ada dua kondisi, dimana ada seseorang yang dealing dengan dua orang, masa lalu dan orang baru dan orang lama. Dan ada juga yang lagi terpuruk keuangannya, ingin fokus ke keduniawiannya dulu, ingin fokus untuk menyeimbangkan kondisi hidupnya yang lagi terpuruk. Ada sebuah penipuan di sini. Entah sebelumnya dengan orang masa lalu itu dia kayak menipu dengan mengkhianati, mendatangkan orang kedua, bahkan gak jujur dengan orang lama, itu bisa jadi. Akhirnya dia bingung, belum bisa ngelupain, bisa jadi. Atau dia bisa kayak melakukan penipuan itu kayak misalkan sebenarnya masih sayang, sebenarnya masih berharap sama orang lama, namun kayak dengan orang baru ini dia menutup-nutupi gitu, seolah-olah sayang juga sama orang baru, padahal dia hanya untuk main-main gitu. Jadi kayak dia menutupi perasaannya. Dia bener-bener kayak ada pikiran dan rencana, strategi buat gimana caranya bisa komunikasi dengan orang lama, atau bisa kayak kembali dengan orang lama. Karena orang yang kalian pikirkan ini bener-bener kayak berharap banget dengan masa lalu dia, orang lama dia itu. Dengan orang baru ini dia hanya kayak ingin bersenang-senang dan menipu perasaannya ini, karena sebenarnya nggak ada perasaan sama sekali, hanya dia kayak senang aja, dipeduliin, dicintai gitu, lebih dicintai sih. Oke, itu aja untuk seseorang yang kalian pikirkan saat ini. Oke, bye bye.